Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Online Teacher TV. Materi kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar tentang perkalian sekawan. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Bambang Wijonarko. Kompetensi dasar yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan perkalian sekawan. Contoh soal yang pertama. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang limit fungsi aljabar, mengerjakannya dengan cara substitusi dan dengan cara pemfaktoran. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perkalian sekawan. Contoh soal yang pertama, ada limit X kurang 2 dibagi dengan akar pangkat 2 dari 2X dikurang 4 untuk X mendekati 2. Ingat, pertama kali dalam mengerjakan limit, kalian harus mensubstitusi terlebih dahulu. Sekarang, gantilah semua X dengan 2. Maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. X kurang 2 diganti menjadi 2 dikurangi 2. Dibagi akar 2X kurang 4 dirubah menjadi 2, X-nya ganti dengan 2 menjadi 2 dikali 2 dikurang 4. Kemudian yang pembilangnya 2 kurangi 2 adalah 0, akar dari 2 kali 2 dikurangi 4 juga 0, sehingga membentuklah 0 per 0. Dalam limit 0 per 0 itu adalah menjadi bentuk tak tentu. Nah, sekarang apabila ada bentuk tak tentu seperti ini, maka kita harus menggunakan cara lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan perkalian sekawan. Perkalian sekawan pernah dipelajari oleh kalian saat materi kelas 10. Bagaimana caranya? Kita lihat menggunakan perkalian sekawan. Jadi perkalian sekawan itu identik dengan akar. Oke, kita tulis lagi soalnya. Ya, limit X kurang 2 dibagi akar 2X kurang 4 untuk X mendekati 2. Kalikan. Nah, yang menjadi akar kan yaitu adalah akar 2X kurang 4. Maka kalikan juga pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar 2X kurang 4. Kemudian, yang atas kalian tinggal gabung. Ya, jadi X kurang 2 dikalikan dengan akar 2X kurang 4. Sedangkan yang bawah, ingat dalam perkalian akar, kalau akar dengan akar kemudian bentuknya sama, maka kalian tinggal menghilangkan akar. Contohnya, akar 2 dikali akar 2 itu akan menghasilkan 2. Atau boleh juga kan, akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya adalah akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Jadi kalian tinggal menghilangkan akarnya saja. Kemudian setelah ini kita lanjutkan. X kurang 2 dalam kurung akar 2X kurang 4 dibagi 2 dalam kurung X kurang 2. Nah, 2 dalam kurung X kurang 2 ini didapat dari penjabaran 2X kurang 4. Kalau ini dikalikan antara yang di luar kurung dengan yang dalam kurung, maka hasilnya sama, yaitu 2X kurang 4. Coba saja ya, 2 kali X, 2X, 2 dikali negatif 2, negatif 4. Nah, di sini ada yang sama, yaitu sama-sama X kurang 2. Maka X kurang 2-nya kita coret. Maka akan menghasilkan ini. Ya, tinggal akar dari 2X kurang 4 dibagi 2. Setelah jadi akar 2X kurang 4 dibagi 2, kalian tinggal mensubstitusi. Ganti X-nya dengan 2 lagi. Maka hasilnya adalah akar dari 2, X-nya ganti dengan 2, dikurang 4 dibagi 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 4, 0. Ya, akar 0 itu hasilnya adalah 0. Ya, dibagi dengan 2. 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Karena 2 kali 0 hasilnya 0. Oke, itu contoh soal yang pertama. Masuk ke contoh soal yang kedua. Ada limit 9 dikurangi X pangkat 2 dibagi 4
4 dikurangi akar dari X pangkat 2 ditambah 7 untuk X mendekati 3. Sekarang ganti semua X-nya dengan 3, maka menghasilkan 9 dikurangi 3 dipangkatkan 2 dibagi 4 dikurangi akar 3 pangkat 2 ditambah 7. Maka hasilnya juga akan menjadi 0/0. Nah, ingat kalau sudah 0/0 kita lanjutkan dengan cara perkalian sekawan. Maka kita kalikan dengan yang menjadi akar itu pada penyebut. Penyebutnya yaitu adalah 4 dikurangi akar X kuadrat tambah 7. Ya, berarti kita kalikan dengan 4 tambah akar X kuadrat tambah 7. Kenapa dikalikan dengan bentuk penjumlahan? Ingat waktu kelas 10 kalau ada perkalian sekawan itu nanti berkebalikan. Karena di sini ada kata hubung, maka kata hubungnya ini antara yang bukan akar dengan akar itu kita ganti dengan berlawanannya. Jadi kalau misalnya di sini adalah kurang, maka nanti akan dikalikan dengan plus. Kalau nanti adalah sebelumnya adalah plus, maka akan dikalikan dengan min, ya. Jadi ini karena di sininya adalah 4 kurangi akar X kuadrat tambah 7, maka akan dikalikan dengan 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Yang dalam akar itu tidak berlawanan, jadi biarkan, karena akar X kuadrat tambah 7 itu berhubungan atau menjadi satu ya, jadi sehingga tidak bisa dipecahkan. Nah, setelah ini kita kalikan yang atas oleh kalian hanya tinggal digabungkan saja. Jadi 9 kurang X pangkat 2 dalam kurung 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Kemudian yang bawah itu ada angka 16. 16 itu didapat dari 4 kali 4. Ya kan depannya itu 4 ya, 4 kali 4 16. Kemudian X kuadrat tambah 7 didapat dari akar X kuadrat tambah 7 dikalikan dengan akar X kuadrat tambah 7. Pada contoh sebelumnya kalian tinggal menghilangkan akarnya saja. Ya, akarnya dihilangkan maka menghasilkan X kuadrat ditambah 7. Nah, selanjutnya yang atas tetap dibiarkan oleh kalian tinggal merubah yang bawah. Yang bawah dirubah. Kenapa itu dapat 9? 9 didapat dari 16 dikurangi 7. 16 dikurangi 7, 9 ya. Kemudian ada negatif X pangkat 2. Negatif X pangkat 2 dilihat pada sebelumnya ada negatif kurang dalam kurung X pangkat 2. Jadi dalam kurungnya dihilangkan sehingga tinggal menghasilkan X pangkat 2. Setelah ini ternyata ada yang sama, yaitu adalah 9 dikurangi X pangkat 2. Karena yang sama dicoret ya, sehingga menghasilkan 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, dicoret itu kan berarti 9X kuadrat dibagi 9X kuadrat itu hasilnya adalah 1. Nah, setelah dapat seperti ini, kalian tinggal mengganti X-nya dengan angka 3. Maka menjadi 4 dalam kurung akar yang X kuadrat dirubah X-nya menjadi 3. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 7 dibagi 1. Maka 4 ditambah 3 pangkat 2 9 ditambah 7 16. Berarti 4 ditambah akar 16 dibagi 1. Maka sama dengan 4 ditambah akar 14 itu adalah 4 dibagi 1. 4 ditambah 4 8 dibagi 1 hasilnya juga 8. Jadi nilai dari limit 9 dikurangi X pangkat 2 dibagi 4 dikurangi akar dari X pangkat 2 ditambah 7 untuk X mendekati 3 yaitu adalah 8. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Ada limit akar X kurang 2 dibagi X pangkat 2 dikurangi 16 untuk X mendekati 4. Yang ada akarnya pada pembilang, yaitu akar X kurangi 2. Nanti juga akan dikalikan ke sana. Tapi ingat, untuk mengerjakan ini pastikan kita substitusi dahulu. Jangan langsung melihat akar, langsung kita kalikan dengan perkalian sekawan. Ditakutkan saat kita mensubstitusi nilainya itu tidak 0/0. Pastikan ya substitusi terlebih dahulu. Substitusi ganti semua X-nya dengan 4, maka menghasilkan akar 4X kurang 2 dibagi 4 pangkat 2 dikurang 16. Sehingga hasilnya adalah 0/0. Baru kita lakukan perkalian sekawan.
Yang ada akar itu pada pembilang, maka kita kalikan juga menjadi seperti ini. Ingat tadi menjadi lawannya, kalau kurang maka akan menjadi positif. Ya, kalikan akar X tambah 2 dibagi akar X tambah 2. Yang atas oleh kalian tidak digabungkan. Kenapa tidak digabungkan? Karena bisa dikalikan. Yang digabungkan itu yang bawahnya. Berarti akar X kali akar X itu adalah X, negatif 2 kali 2 hasilnya negatif 4 dibagi. Yang bawah digabungkan, X kuadrat kurangi 16 dalam kurung akar X tambah 2. Oke, maka menghasilkan X kurang 4 dibagi X kuadrat kurang 16 ini bisa difaktorkan. Cari dua bilangan yang dikalikan negatif 16, dijumlahkan hasilnya adalah 0. Maka hasilnya X kurang 4 dalam kurung X tambah 4. Negatif 4 kali 4 itu negatif 16. Negatif 4 tambah 4 hasilnya 0. Kalikan dengan akar X tambah 2. Lihat antara pembilang dan penyebut ada yang sama. Maka tinggal dicoret, menghasilkan 1 atasnya. X kurang 4 dibagi X kurang 4 hasilnya 1 per X tambah 4 dikalikan dengan akar X tambah 2. Kalau udah seperti ini tinggal kalian ganti atau substitusi X-nya dengan 4. Maka hasilnya 1 per X tambah 4 diganti menjadi 4 tambah 4 dalam kurung akar 4 tambah 2. Maka hasilnya 1 per 4 tambah 4 adalah 8 dalam kurung akar 4 itu adalah 2 ditambah 2. Maka sama saja dengan 1 per 8, 2 tambah 2, 4. Maka sama dengan 1 per 8 kali 4 adalah 32. Oke ya, jadi nilai dari limit akar X kurang 2 dibagi X kuadrat kurang 4 untuk X mendekati 4 itu hasilnya 1 per 32. Nah, itu adalah materi limit dengan menggunakan perkalian sekawan. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.